Sapa Indonesia akhir pekan kembali, masih bersama saya Algin Fridianto dan sekarang sudah bersama dengan tim pelatih dan juga ada dua adik-adik paskibraka. Nah, boleh diperkenalkan ada Pak Wahyu, Siap. ada Mbak Rahel, Siap. Pak Joyo, Dek Arin, dan Siap. juga Dek Tahar. Siap. Oke, kita langsung tanya aja nih sama tim pelatih. Saya ke Pak Wahyu deh, terlebih dahulu nih. Pak Wahyu, sebenarnya untuk kendala-kendala selama melakukan pelatihan, ini ada nggak sih? Siap. Untuk kendala itu pasti ada, karena kita di sini menyamakan persepsi untuk adik-adik dari seluruh wilayah, menyamakan persepsi dalam langkah, dalam kegiatan sehari-hari yang didasarkan itu peraturan baris berbaris, semuanya harus menyamakan langkah. Dan juga harus sama langkahnya, jangan sampai nanti pada waktu pelaksanaan itu ada kendala. Nah, ini kita dengan para tim pelatih bekerja sama bagaimana caranya adik-adik dari 38 provinsi ini langkahnya biar sama. Berarti itu dilatih dari pagi sampai sore itu ya? Siap. Jadi dari mulai pukul 7.30 kita sudah apel pagi sampai dengan 16.30 kita selesai latihan. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak Rahel. Mbak Rahel, ini kan beda nih. Tahun ini upacaranya di IKN. Ya, siap. Sementara waktu zamannya Mbak Rahel di Jakarta. Siap. Gimana tuh? Pesan-pesan yang diberikan kepada adik-adiknya nih, mungkin kan di sana beda cuacanya, suasananya sama di Jakarta. Suasananya. Yang pasti itu kan beda banget ya. Medannya beda antara di Jakarta sama di Kalimantan. Kayak yang kita tahu juga kalau di Kalimantan itu kan jauh lebih panas dari yang di Jakarta kan. Dan ini juga yang untuk pertama kalinya ada upacara di luar Istana Merdeka, yaitu di Kalimantan, di IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, pesan-pesan saya untuk adik-adik, tetap semangat. Sebenarnya itu nggak ada bedanya, sama aja kita tetap satu tujuan, yaitu mengibarkan bendera merah putih, bendera pusaka. Luar biasa. Yang harus ditambahkan itu ya semangatnya harus ditambahkan, fisiknya terutama harus ditambahkan. Wah, dan mentalnya juga harus ditambahkan karena cuacanya beda antara di sini sama di sana. Luar biasa. Berarti dari tim kepelatihan sendiri ini sudah menyiapkan bekal-bekal berarti ya. Oke, sebelum ke Pak Joyo, ini kelihatannya emang yang udah paling siap jawab. Kita ke adik-adiknya dulu. Ini ada Dek Arin dan juga ada Dek Tahara. Aku mau ke Tahara dulu nih. Dari Tahara sendiri. Sudah mendengar tadi kan bekal-bekal latihannya cukup banyak. Selama menjalani latihan gimana sih perasaannya? Siap. Kalau misal untuk latihan di lapangan sendiri itu pastinya ada perbedaan, Kak. Karena kan kita dari berbagai daerah, provinsi masing-masing yang pastinya latihannya ada yang beda dari cara latihannya. Jadi di sini juga pastinya kita harus menyamakan antara langkah kita satu sama lain dari mulai paling kanan ataupun paling kiri. Jadi memang harus menjaga kekompakan satu sama lain agar terbentuk tim yang baik. Oke, ini menjaga kekompakan kata Tahara. Ini kan kamu datangnya dari banyak provinsi ya. Aku dengar-dengar kamu sempat ada kesulitan sama teman sekamar kamu untuk bicara ya. Siap ya Kak, pada saat verifikasi kemarin itu saya kebetulan satu kamar sama yang dari Jawa Tengah, yang dimana seperti yang kita ketahui bahasa Jawa Tengah sama Sumatera Selatan itu pasti beda banget. Jadi suka miskom satu sama lain karena yang saya maksud sama yang dia maksud itu beda, jadi suka nggak nyambung satu sama lain. Jadi itu jadi cerita ya buat Siap, kamu ya. ya. Senang nggak ketemu sama teman-teman dari provinsi lain? Ya pastinya senang karena kan ini bukan beberapa kali seumur hidup kan, cuma bisa satu kali seumur hidup. Yang pastinya kita bisa berkumpul di sini, bisa menjadi satu tim yang satu yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Oke, baik. Nah, berikutnya ke Dek Arin. Dek Arin, aku dengar kamu dari NTT. Siap. Gimana ceritanya bisa sampai sini? Tentu dengan perjuangan yang begitu besar. Awal seleksi di kabupaten kami jumlah 200 lebih orang, terus terpilih masuk 10 besar untuk seleksi tingkat provinsi, terus masuk lagi 2 besar dipilih untuk 2 orang ke provinsi, terus diseleksi ke Jakarta, ikut verifikasi di Jakarta pada tanggal 13 di sana. Terus cukup sulit sih seleksinya karena itu ada psikolog, PBB, ada tes juga ya? Siap ada tes tertulisnya tentu. Tertulis juga. Wawancara kepribadian dengan tes kesehatan yang begitu lengkap lah gitu. Oke, aku dengar dari tim pelatih juga kamu kalau dulu
saat mau latihan di NTT, kamu harus berlaut dulu 2 hari, betul? Siap, pas mau berangkatnya ke sini. Berangkatnya ke sini. Ya, 2 hari 2 malam di laut dari daerah saya di Kabupaten Sumba Barat Daya Luar biasa. ke kabupaten ibu kota provinsi. 2 hari 2 malam ikut kapal feri sehingga Imere dulu baru ke Kupang. Oke, itu cuman bekalnya apa di atas kapal itu? Kan hanya bawa uang, terus di atas kapal hanya beli pop mie dengan air. Luar biasa, semangatnya sampai akhirnya ada di sini sama 38 provinsi. 38 provinsi dari 77 orang lainnya juga bersama juga dengan Tahara ya. Siap. Senang rasanya. Senang sekali sih. Senang rasanya. Karena belum tentu semua orang bisa merasakan hal seperti ini karena ini pertama sekali dalam seumur hidup lah. Sekali dalam seumur hidup, luar biasa. Mbak Rahel punya adik-adik yang luar biasa. Ini harus dijaga, ya. Siap. Jangan sampai semangatnya luntur. Siap. Oke, sekarang ke Pak Joyo. Nah ini pertanyaannya nih Pak Joyo. Tadi kan udah dijelaskan juga sama Mbak Rahel bahwa beda nih untuk medan yang ditempuh di Jakarta dan juga di Kalimantan. Sebenarnya bekal-bekal latihan yang disiapkan apa sih Pak Joyo ini sampai mungkin anak-anaknya ini biar bisa termotivasi terus, semangatnya nggak luntur, dan juga fisiknya terjaga. Apa nih Pak Joyo? Ya, yang pertama mereka harus kuat fisik ya, kuat fisik dan mental, sehingga dalam pelaksanaannya mereka bisa baik di sana dan sukses. Mereka di dalam melaksanakan pelatihan harus tetap semangat, dan kita sudah jadwalkan mereka untuk latihan pagi sampai jam 9 itu di trek yang di luar. Begitu sudah mulai jam 9, 10 sampai jam 12 baru kita masukkan lapangan supaya mereka terbiasa dengan cuaca yang panas. Luar biasa. Apa saja Pak bekal-bekalnya? Mungkin latihan formasi atau latihan fisik? Ada latihan fisik khusus Pak? Latihan fisik khusus tidak ada, cuma kita biasakan mereka harus treknya lebih jauh. Kalau misalnya di sana 100 meter, kita harus 200 meter gitu. Baru nanti dilebihkan, kita lebihkan. Supaya mereka saat melaksanakan nanti sudah biasa dan mereka mampu untuk melaksanakan itu. Oke, baik. Luar biasa penjelasan dari Pak Joyo, Mbak Rahel, Pak Wahyu, dan juga tadi sudah mendengar cerita dari Dek Arin dan juga Dek Tahara. Sekarang mereka mau lanjut latihan lagi. Nah, habis ini saya akan berbicara dengan Ibu Rima, tentunya untuk mendengar lebih jelas lagi dari BPIP seperti apa, tapi jangan beranjak dulu, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Can I kick it? Yes, you can. Can I try? 당연하지. Samsung Galaxy Z Flip 6. Get it now. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah. Mempersembahkan Deluxe Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Deluxe. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya Spark My Fun Sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Di era yang terus maju, kita harus terus berkembang. Informasi berperan penting untuk mencerahkan diri. Informasi yang akurat membuat kita menjadi lebih bijak, tanggap,
dan siap menghadapi tantangan. Bersama Kompas, jadilah versi diri Anda yang lebih tercerahkan. Mari arungi lautan informasi dengan penunjuk arah yang tepat. Kompas.id, multimedia mencerahkan. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Ini rahasia gue lawan bau badan. Poshman Deo Lotion. Lagi promo bro. Beli 6 saset ekstra 1. Lawan bakteri bau badan hingga 48 jam. Wanginya tahan lama. Poshman Deo Lotion. Beli 6 saset ekstra 1. Promo limited, buruan beli. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah. Mempersembahkan Dulux Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Dulux. Anda kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Setelah tadi sudah berbicara dengan pelatih dan juga peserta, sekarang saya mau bicara sama Ibu Rimanya saja nih, selaku Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ibu, sekarang mau nanya, kenapa sih Paskibraka ini berada di bawah naungan BPIP sekarang? Baik, jadi semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, maka BPIP mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan program Paskibraka secara nasional dan melaksanakan program tersebut pada tingkat pusat. Nah, jadi di dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa program Paskibraka sebagai kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Jadi sejak tahun 2022, secara keseluruhan program Paskibraka ini sudah dikoordinasikan oleh BPIP di seluruh Indonesia. Demikian, El. Seperti itu. Jadi ada perbedaan nggak sih Bu dibandingkan dulu mungkin sebelum dipegang sama BPIP nih? Ada pembekalan khusus nggak? Iya, jadi yang kami lakukan adalah yang pertama dari sisi proses seleksinya, kita mantapkan lagi persyaratan-persyaratannya, kemudian kita pastikan bahwa seluruh putra-putri di seluruh Indonesia bisa mengikuti program ini. Jadi kita bangun aplikasi transparansi Paskibraka, mereka mendaftar ke aplikasi tersebut, sehingga kami bisa memantau proses perekrutan, karena Paskibraka ini perekrutannya berjenjang, dari mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, kemudian pusat. Jadi Paskibraka ini ada di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Nah, ketika proses perekrutan, kami ini bisa memantau seluruh tahapan seleksinya, dari jumlah yang mendaftar, kemudian nilai-nilainya, bagaimana prosesnya, itu kami pantau semuanya, memastikan semua adik-adik di seluruh Indonesia memperoleh perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, adil dan transparan. Berarti seperti sampai itu. ribuan ya yang ribuan, iya. Ke tahun ini yang mendaftar di aplikasi itu 153.000 dari seluruh Indonesia. 153.000. Iya. Diambil berapa? Di pusat ini hanya 76, tapi kalau di seluruh kabupaten kota jumlahnya kira-kira 25.000. 25.000. Ya, karena ada di 552 titik, ya, ditambah satu pusat 553 titik. Jadi Paskibraka ini ada satu di tingkat pusat ya 76, kemudian ada 38 provinsi dan ada di 514 kabupaten kota. Oke, berarti yang di belakang ini 38 putra, 38 putri. Putri, ya, mewakili provinsinya masing-masing. Hanya sepasang dari setiap provinsi. Setiap provinsi itu. sepasang. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu Rima, sudah sejauh mana nih persiapan dari Paskibraka dan juga BPIP tentunya ini untuk penyelenggaraan upacara di IKN? Ya, jadi setelah proses seleksi ini mereka masuk ke tahap pemusatan diklat. Nah, pemusatan diklat itu namanya pendidikan dan pelatihan, bukan hanya pelatihan jadinya. Jadi mereka diberikan pembelajaran aktif, sudah selesai ya. Mereka diberikan pemahaman bahwa tugas yang mereka laksanakan nanti di Nusantara itu bukan sekedar pengibaran sang merah putih, tapi mereka sedang mewakili seluruh bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan. Dan mengapa putra-putri Indonesia? Karena putra-putri Indonesia
Indonesia lah yang nanti akan melanjutkan ke depan membangun Indonesia yang maju. Nah, jadi kami melakukan persiapannya adalah mereka dibekali di pemusatan diklat ini sehingga mereka memiliki kesiapan secara mental dan fisik di dalam melaksanakan mengemban tugas ini yang mewakili bangsa Indonesia. Itu jadi pemahamannya bahwa ya pemahamannya bukan sebagai petugas ya, tapi mereka sedang mewakili seluruh generasi bangsa ya, generasi putra-putri Indonesia dalam memperingati kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pendiri negeri ini, bahkan sampai berkorban nyawa. Kita lihat mereka di makam pahlawan ya, para pejuang-pejuang kemerdekaan ini, dan bagaimana adik-adik ini kemudian menunjukkan bagaimana putra-putri Indonesia bersatu di seluruh Indonesia memperingati kemerdekaan dan membangun Indonesia maju, mewujudkan Indonesia Raya. Luar biasa. Baik. Nah, Ibu Rima, ini kan sejarah juga. Pertama kali upacara nasional di Ibu Kota Negara baru. Tentunya ini menjadi persiapan yang luar biasa juga, panjang, tidak sebentar. Kesannya seperti apa ini, Bu? Ini kan pertama kali juga di sana. Ya, ini bagi adik-adik sendiri ini menjadi suatu semangat tersendiri karena mereka menjadi paskibraka pertama ya yang akan melaksanakan di Nusantara. Nah, Ibu Kota Nusantara ini adalah tentu saja menjadi masaknya mereka nanti ya, sehingga mereka dari awal sudah menunjukkan komitmen mereka untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Nah, karena itu disadari betul tadi bahwa tugasnya bukan hanya sebagai pengibar ya, betul. Yang menaikkan dan menurunkan sang merah putih, tetapi bahwa langkah tegap yang mereka lakukan adalah disertai kesadaran mereka sebagai penerus bangsa, sebagai kader pemimpin Indonesia masa depan. Sehingga mereka butuh kesiapan mental fisik bukan untuk tugas di lapangan, tetapi mental fisik juga sebagai calon penerus bangsa. Seperti itu. Ya. Berarti memang sudah ada persiapan yang sangat matang berarti ya, sebelum nanti diberangkatkan ke sana. Kalau boleh tahu berangkatnya kapan, Bu? Mulai kapan? Kami rencananya berangkat tanggal 9 Agustus, akan diberangkatkan dalam 2 tahapan ya. Dan ini sudah dipersiapkan semuanya di Nusantara. Oke, baik. Ini untuk latihannya dari tanggal berapa dimulainya, Bu? Diklat ya, jadi kemarin ini sudah kita mulai dari tanggal 15 Juli mereka sudah ada di sini ya. Kemudian mereka melakukan pembelajaran aktif. Kami bekali dengan pembinaan ideologi Pancasila dari berbagai tokoh, pemahaman pondasi berbangsa bernegara. Kemudian diajarkan konsensus berbangsa bernegara. Kami bekerja sama dengan Lemhanas RI, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, setelah sesi pembelajaran aktif inilah mereka mengikuti pelatihan. Pelatihan ini belajar baris berbaris, belajar formasi upacara, mereka juga berlatih memimpin satu sama lain ya, bergantian. Nanti selesai pelatihan ini kami melakukan sesi pengukuhan. Nah, setelah itu barulah kita berangkat ke Nusantara. Oke, baik. Berarti tinggal hitungan hari, hitungan ya sebulan kurang ya, Bu ya, berarti ya? Ini kan tinggal 2 minggu lagi 2 mingguan ya, 2 minggu lagi berangkat ke sana. Oke, baik. Nah, terakhir Ibu Rima, seperti apa harapan dari pihak penyelenggara nih untuk Paskibraka tahun ini? Tentunya ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, tentu saja yang pertama kami ingin meneguhkan kembali tadi bahwa program Paskibraka sebagai kaderisasi calon pemimpin bangsa. Jadi adik-adik Paskibraka di seluruh Indonesia dimanapun adik-adik bertugas ya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, kita berharap sungguh-sungguh dapat menjadi pelopor di dalam mengingatkan seluruh bangsa khususnya putra-putri Indonesia bahwa perjuangan yang sudah susah payah diletakkan oleh pendiri negeri ini ya dapat terus dilanjutkan. Nah, kalau dulu tentu saja perjuangannya dalam peperangan fisik ya, bagaimana kita melanjutkan kemerdekaan ini dengan kerja yang produktif ya, dengan belajar giat, menemukan berbagai inovasi bagi kemajuan Indonesia, membangun Indonesia Raya dan menjaga keutuhan NKRI. Adik-adik inilah yang di garda terdepan akan menjaga sang merah putih dan hanya sang merah putih yang berkibar di seluruh Indonesia. Dan tentu saja bukan hanya adik-adik yang menjadi paskibraka, bagi seluruh adik-adik yang juga putra-putri Indonesia ini dapat berkontribusi di berbagai bidangnya masing-masing. Dengan ini adalah satu contoh ya, melalui kepaskibrakaan kontribusi putra-putri bagi Indonesia. Nah, itu lagunya Indonesia Raya di belakang saya ya kan. Jadi ayo generasi muda seluruh Indonesia ya, bersatu semuanya, berkarya ya, jangan lemas ya kan, harus tangguh. Ini semangat terus, ya, semangat terus, semangat merdeka ya. Pendiri negeri ini sampai
sampai berkorban nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi tunjukkanlah bakti bagi negeri, bakti bagi tanah air, kita wujudkan Indonesia maju, Indonesia raya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Rima Agristina, Wakil Ya. Kepala BPIP. Ya. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran tentunya Terima juga kasih. bagi tahun-tahun berikutnya ini ada lagi Ya. bibit-bibit baru Paskibraka ya. Amin. Nah, Ibu Rima, kalau saya tidak salah ada tagline-nya untuk tahun ini. Ya, betul. Ini Apa harus itu, Ibu? diketahui oleh seluruh putra-putri Indonesia ya. Nusantara baru, Indonesia maju. Nusantara baru, Indonesia maju. Luar biasa. Ya. Terima kasih Ya, Ibu Rima terima untuk kasih. bincang-bincang kita. Semoga ada Ya. bibit-bibit baru nantinya di tahun depan. Amin. Tahun-tahun berikutnya. Lebih baik lagi, lebih tangguh baik lagi, ya. lebih tangguh lagi. Oke, Luar baik. biasa. Salam Pancasila ya. Salam Pancasila Ibu Rima. Jadi seperti itu perbincangan saya dengan Ibu Rima yang sudah cukup lama ya Bu ya. Tentunya Ya, sejak tahun 2022. 2022 memberikan pembekalan terus kepada Paskibraka. Jadi sampai di sini Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sampai jumpa pekan depan. Salam Pancasila. Ya saudara, perbincangan seputar persiapan Paskibraka tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan setelah ini saudara akan ada informasi seputar kirap bendera pusaka menuju Ibu Kota Nusantara bersama Muhammad Syahriza. Saya Putri Oktaviani pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.